Udah masuk belum? Oh iya, silakan lanjut Karena. Hadir, Pak. Ya, lanjut. Lanjutin ya. Yang ketiga, ada konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Yaitu seseorang yang menganut relativisme akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai-nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari paham ini, agama apapun harus dinyatakan benar atau tegasnya. Semua agama adalah sama. Yang keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu atau sebagian komponen diajari dari beberapa agama untuk dijadikan berbagai integral dari agama tersebut. Next. Signifikasi pluralisme agama. Pluralisme agama merupakan sumber fundamental yang dapat digunakan umat manusia untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan setiap masyarakat kontemporer. Perdamaian adalah keimanan yang diterjemahkan ke dalam tindakan. Sekedar percaya kepada keadilan saja tidaklah cukup untuk mewujudkan perdamaian. Perdamaian sejatinya adalah hasil dari keadilan yang dipelihara pada setiap tahap hubungan antar manusia. Next. Pentingnya universalitas Islam. Sebagai konsekuensi dari paham kemajemukan beragama ini, umat Islam harus memposisikan diri dari mediator dan moderator. Di tengah pluralitas agama-agama, masalah Islam is a peace. Pluralisme adalah masalah bagaimana kaum muslim mengadaptasikan diri dengan dunia modern. Dan ini pada gilirannya melibatkan masalah bagaimana mereka melihat dan menilai perubahan yang keharusan membawa masuk nilai-nilai Islam normatif. Next. Pentingnya pluralisme dan dialog. Cara pandang adalah hasil dari dialektika dan pengasahan kesadaran yang dilakukan secara terus-menerus. Bisa jadi kesadaran tersebut lahir karena dialektika yang berlangsung secara produktif. Dinamika hidup yang panjang. Next. Dialektika Al-Quran dalam pendidikan. Yang pertama, ada egalitarianisme atau al-musyawar yang memandang manusia ditakdirkan sama derajatnya. Ayat yang pada prinsip ini adalah Quran surat 49 ayat 13. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa harkat dan martabat manusia ditentukan oleh kualitas ketakwaannya. Yang kedua, ada prinsip keadilan atau al-adalat. Prinsip ini pada dasarnya merupakan implikasi dari bertakwa. Ide tentang keadilan merupakan prinsip dasar untuk memperlakukan orang lain dari agama lain secara sama atau adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, prinsip toleransi atau tasamuh dan kompetisi dalam kebaikan atau fastabiq al khairat. Toleransi
toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan atau pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat chat. Maaf ya Pak, di sini rame. Oke, no problem. Posisinya lagi di mana? Di rumah? Lagi di kampus Pak. Oh, lagi di Tapi kampus. ini di tempat yang menyendiri kok Pak. Oh ya, oke, baik, no problem. Wajar lah. Saya juga memaklumi ya. Oke. Oke, thank you. Panggilannya siapa tadi? Karena Pak. Oh, Karena ya. Rumahnya di mana Karena? Asli dari mana? Sekarang kontrak di Rempoa Pak. Oh, Rempoa. Rumahnya di mana? Aslinya dari Jawa Tengah. Oh, kabupaten kota apa ini Jawa Tengahnya? Kabupaten apa? Kota apa? Dari Purwodadi Pak. Oh, Purwodadi. Wih, jauh sekali ya. Di sini ngekos sama orang tua ataukah sama kakak atau keluarga lain? Kontrak sendiri. Kontrak sendiri. Orang tua di Purwodadi? Iya. Wih, semangat ya. Iya Pak. Berjuang ya. Sambil kerja di sini? Iya. Enggak. Oh iya, oke, bisa fokus kuliah ya. Oke, baik. Karena. Iya Pak. Terima kasih dari Purwodadi ya. Semangat kuliah di UMJ ya. Baik, yang mau bertanya tadi Ya, sudah baik, banyak Pak. tuh di chatting. Nanti bisa dicek sama Karena ya. Bisa dilihat di chatting. Itu banyak sekali yang bertanya ke Karena dan yang lainnya juga. Mudah-mudahan nanti Karena bisa menjawabnya ya. Semangat Karena. Baik, selanjutnya Raihana. Iya Pak, sebentar ya Pak ya. Baik, ya, ditunggu. Masih berapa lagi? 2 lagi Pak. 2 lagi, ya, baik. Ya. Ini 1 orang belum masuk nih biasanya. Siapa ya? Oh ya, 2 orang lagi belum masuk nih ya. 2 orang belum masuk di sini. Nanti Bapak absen ya setelah semua presentasi selesai. Ini punya siapa ini? PowerPoint-nya? Kalva Rizky Putri, ada nggak? Halo? Selamat sore, Kalva Rizky Putri. Bisa presentasi kah? Oh ya, silakan. Ya, suaranya kecil sekali, Kalva. Ya Pak, mic-nya lagi ya agak error. Oh, begitu. Oke. Ya. Ya Pak. Ya nggak apa-apa ya, nanti yang penting suaranya dikerasin ya. Oke, silakan. Selamat Baik, presentasi, Kalva. Panggilannya Kalva ya? Panggilannya Putri Pak. Oh, Putri. Oke, Put. Silakan, Put. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pendidikan multikultural Bapak Gunawan Santoso MPD. Perkenalkan, saya Kalva Rizky Putri ingin mempresentasikan PPT saya yang akan membahas tentang toleransi dan signifikansi pluralisme. Next. Pengertian pluralisme agama secara harfiah, pluralisme berarti jamak, beberapa, berbagai hal, atau banyak. Oleh sebab itu, sesuatu yang dikatakan plural senantiasa terdiri dari banyak hal, berbagai jenis dan tempat berbagai sudut pandang, serta latar belakang. Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralis. Definisi pluralisme adalah
suatu kerangka interaksi setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik. Next. Pengertian pluralisme agama secara harfi. Pluralisme agama secara longgar dapat didefinisikan sebagai bentuk hubungan yang damai antara agama-agama yang berkembang di suatu wilayah tertentu. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan pada beberapa pengertian. Yang pertama, pluralisme agama dapat digunakan untuk mendeskripsikan secara pandangan atau wonderwave bahwa agama yang dianut putus suaranya. Putri, suaranya terputus, Putri. Sinyal kayaknya deh, Pak. Oh begitu ya. Ya, Iya, kita tunggu dulu sebentar ya, beberapa menit dulu. Mudah-mudahan oh ya, ada yang bisa chatting ke Putri barangkali Putri ini ya. Chatting kasih tahu suaranya tidak terdengar gitu. Baik, Pak. Ya. Ya, itu handsetnya, itu pengaruh dari handsetnya mungkin ya. Nah, halo Putri. Putri? Ya, maaf, Pak, jaringannya. Oh ya, oke. Suaranya hilang. Silakan dilanjut lagi. Lanjut. Iya, Pak. Sebentar. Yang kedua, pluralisme agama sering dipandang sebagai pengertian sinonim dari ekumenisme untuk mendorong upaya-upaya mewujudkan persatuan, kerjasama, atau tingkat saling di antara pemeluk berbagai agama yang berbeda. Yang ketiga, pluralisme agama juga dipandang sinonim dari toleransi keagamaan yang merupakan syarat bagi terciptanya koeksistensi yang harmonis dan damai di antara pemeluk agama yang berbeda. Next. Sejarah pluralisme agama diyakini oleh beberapa teolog pluralis telah berkembang sejak kelahiran agama Hindu Veda sekitar 2000 SM. Diikuti bangkitnya agama Buddha sekitar 5000 SM dan berikutnya pada masa kekuasaan Kesultanan Islam. Pada abad ke-8 SM, Zoroastisme 28 mulai menanamkan pengaruhnya di India ketika para penganut agama melarikan diri dari tanah kelahirannya untuk mencari perlindungan. 29 kemudian pada zaman Imperium Romawi kuno yang mengaku adanya banyak Tuhan, memandang agama tradisional Roma sebagai salah satu pilar utama bagi negara Republik Roma. Next. Etika pluralisme agama dalam Al-Quran. Secara normatif di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang isinya mengarah pada nilai-nilai dan etika pluralisme. 42 diantaranya Al-Quran Al-Hujurat 49 ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, gangguan sinyal lagi mungkin ya. Ya, oke, kita tunggu lagi Putri. Baik, Putri. Halo.
Ya, hilang lagi suaranya ya. Nakwa, halo Nakwa. Nakwa Salsabila Rantika. Mau tanya apa ini? Yang presentasinya kan belum selesai. Saya izin bertanya kepada Kakak Listri Putri. Belum selesai ini, nanti bertanyanya. Ya. Nanti Bentar, Nakwa ya. Pak. Nanti ya. Ya, ini belum selesai. Pertanyaannya bagaimana pandangan Islam terhadap pluralisme dalam beragama? Ya, nanti disampaikannya ya. Ini putrinya belum selesai ini. Ya. Ya Pak, saya Pak. Sabar ya. Ya Putri, silakan Putri lanjut. Ya Pak. Lewat chatting saja Nakwa. Etika. Ya lanjut. Etika pluralisme agama dalam Al-Quran. Secara normatif di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang isinya mengaruh pada nilai-nilai dan etika pluralisme. 42 diantaranya Al-Quran Al-Hujurat ayat 49-13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Next. Faktor pendukung pluralisme agama. Secara historis, perjumpaan Islam dengan agama-agama lain sudah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW. Islam lahir pada masa agama Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya, dalam membentuk tatanan sosial di Madinah, Nabi tidak pernah meninggalkan kedua kelompok ini. Justru beliau mengakomodir kepentingan kaum Yahudi dan Nasrani tersebut dan kemudian mengajak mereka dalam kerjasama dan hidup berdampingan secara harmonis. Next. Faktor yang signifikan. Yang pertama iklim demokrasi, yang kedua pragmatisme, yang ketiga relativisme, yang keempat perennialisme. Next. Pluralisme agama di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah salah satu negara yang paling plural di dunia. Indonesia memiliki ribuan pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, serta dengan latar belakang yang paling beraneka ragam, yaitu sekitar 400 kelompok etnis dan bahasa yang ada di bawah naungannya. Next. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung atau lihat kolom Zoom. Ya, baik. Panggilannya siapa? Putri ya tadi? Sorry, Putri ya panggilannya Put. Rumahnya di mana Put? Rumahnya? Apa Pak? Rumahnya di mana Putri? Rumah? Saya di Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat ya. Statusnya apa ini Putri? Apa Pak? Statusnya apa? Mahasiswa. Sudah punya pacar ya kamu ya? Udah Pak. Oke, baik ya. Mudah-mudahan segera tunangan ya. Suaranya kecil. Ya, mudah-mudahan segera tunangan ya. Amin. Ya, segera ya. Baik, selanjutnya yang terakhir ya ini ya. Ada siapa ini? Koirud Darjatul Wafa. Adakah? Hadir Pak. Oh ya, silakan. Dipersingkat saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gunawan Santos MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural dan teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang toleransi dan signifikansi pluralisme. Pengertian pluralisme. Pluralisme secara etimologis berasal dari kata plural, plurality, dan pluralistik. Pluralisme merupakan suatu bangsa yang mengakui keberagaman di dalam suatu bangsa.
Kata pluralisme juga banyak digunakan untuk menyebutkan banyaknya ras, bangsa, agama, dan sebagainya yang harus tinggal bersama sebagai kelompok masyarakat. Next. Bentar. Yang selanjutnya ada toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu tolerance, yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu tolerantia atau tolerare, yang berarti menahan, menanggung, memetakan, membiarkan, dan tabah. Jadi toleransi merupakan sebuah sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Next. Konsep pluralisme dan toleransi. Yang pertama ada konsep pluralisme, yaitu pluralisme adalah ajaran yang menganut pemahaman bahwa secara realitas asas masing-masing kelompok tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Secara historis, pluralisme sangat berkaitan dengan aspek politik. Pluralisme juga berkaitan dengan aspek sosial. Pluralisme sosial dianggap pluralisme yang asli karena merujuk pada permasalahan masyarakat plural yang penduduknya terbagi-bagi dalam kesukuan, etnis, ras, dan agama. Yang kedua ada konsep toleransi. Dalam kehidupan beragama, toleransi merupakan satu syarat utama bagi tiap individu yang ingin menjalankan kehidupan yang aman, nyaman, dan saling menghormati kepada sesama. Dengan dilakukannya toleransi, maka akan terwujud pula interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat. Next. Pluralisme agama. Pluralisme agama secara sosiologis adalah suatu kenyataan bahwa setiap orang adalah berbeda-beda, beragam, dan plural dalam hal beragama. Pluralitas agama sebagai fakta sosiologis pada akhirnya mencerminkan beragam jalan menuju Tuhan merupakan fakta yang harus diterima. Pluralisme agama secara luas adalah tuntutan bagi setiap pemeluk agama, bukan saja untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan. Next. Yang selanjutnya ada universalitas Islam. Globalisme atau universalisme Islam merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Oleh karenanya, berbicara secara Islam, tidak bisa ada tata sosial Arab atau Turki, Iran atau Pakistan, ataupun Malaysia, melainkan satu, yaitu tata sosial Islam. Next. Keuniversalan Islam juga digambarkan oleh ilmu yang dikembangkan antara abad ke-8 dan ke-13 Masehi. Mereka tidak hanya menguasai di bidang agama, tetapi juga merambah kepada ilmu sains seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, optika, geografi, dan sebagainya. Pada penutup abad ke-13 Masehi, filsafat dan sains yang dikembangkan oleh para ulama Islam akhirnya berpindah ke Eropa. Dan dari situlah dapat disimpulkan bahwa para ulama-ulama Islam memiliki peran yang sangat besar dalam terbentuknya peradaban. Next. Dialektika pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan pada umumnya berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain, menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Sedangkan pendidikan Islam berarti mempersiapkan orang dengan persiapan yang menyentuh seluruh aspek kehidupannya, baik duniawi maupun akhiratnya. Pendidikan etika memiliki peran besar terhadap peradaban manusia. Peran pendidikan etika dalam memajukan peradaban dan kebudayaan dengan cara memotivasi individu-individu untuk mengaktualisasikan segenap potensinya dalam bentuk inovasi-inovasi baru. Inovasi ini selain untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, juga ditunjukkan untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Next. Menurut Bertens, etika memiliki 3 arti. Yang pertama ada kata etika biasa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua ada etika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang moral
yang berarti ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan mengenai baik dan buruk, serta menunjukkan nilai atau norma perbuatan manusia. Dan yang ketiga ada etika, merupakan ilmu yang menyelidiki perbuatan atau tingkah laku manusia mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya boleh di chat Zoom. Oke, thank you Putri. Alhamdulillah, sinyalnya lancar sekali sekarang ya. Oke, Putri, rumahnya di mana Put tadi? Di Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat ya. Oke, ya. Ya, Pak. Yang terakhir tadi presentasi Putri kan ini? Wafa, Pak. Siapa? Wafa. Oh iya Wafa, sorry. Kirain Putri. Oh iya. Oh iya, panggilannya siapa? Wafa. Panggilannya Wafa. Wafa, Khairud Darajatul Wafa. Oh iya, mohon maaf Wafa. Wafa rumahnya di mana Wafa? Di Ciledug. Ciledug. Oke, ya Ciledug. Ya kelihatan ya. Suaranya bagus ini. Oke, statusnya apa ini? Statusnya mahasiswa. Sudah punya pacar nih ketahuan. Ya mudah-mudahan nanti segera tunangan ya, jangan lama-lama ya. Carilah calon suami, calon tunangan yang sudah mapan ya, agar bisa segera begitu. Karena itu akan membahagiakan kamu dan membahagiakan orang tua juga. Oke baik, sambil ini saya absen ya di sini ya, Bapak absen ya. Baik, Bapak absen di sini. Tolong diperhatikan. Bapak absen dulu. Nanti yang tidak ada di sini siap-siap apa namanya? Yang di absen diem aja berarti dianggap izin nanti. Ya, dari tadi udah Bapak sampaikan ya, on cam enggak dijawab ya. Jain ini off kamera terus pengen lihat saya dia lagi ngapain, serius nggak kuliahnya ini. Ternyata off kamera terus. Melati Rosa hadir. Oke, baik. Nada Oke, Nada Huria. Kendala sinyal, Pak. Mana hadir nggak di sini? Ada, Pak. Oh, hadir. Oke, ya. Ya. Naila Kalisa Putri. Udah hadir, Pak. Oke, ya. Nakwa Salsabila Rantika. Belum hadir. Oke, izin. Nur Halimah. Hadir, Pak. Ya, oke. Rosmalina Dwi Astuti. Rosmalina. Oke. Tidak ada, izin. Zahra Kamila. Hadir, Pak. Baik. Adelia Rahmadanti. Hadir, Pak. Ya, Adinda Herlia Putri. Hadir, Pak. Oh ya, oke baik. Oh ya, sambil dipoto ya. Siapa yang bisa Adinda Herlia Putri? Atau siapa yang bisa moto? Saya pakai handphone, Pak. Oh, pakai handphone ya. Oke, Nanda fotoin Nanda. Bantu fotoin ya. Adinda sambil di absen dipoto dulu. Adinda Herlia Putri hadir ya. Adinda Rizkita. Iya, hadir, Pak. Ya, Adinda Rizkita. Mana ini? Hadir, Pak. Oh ya, lagi di kampus ya? Ya, Pak. Alia, oke. Hadir, Pak. Oke, Alia hadir. Ajra juga lagi di kampus ya?
Hadir, Pak. Ya, tetap on ya. Semangat Ajra. Claudia. Hadir, Claudia. Pak. Ya, oke, baik. Dea Permata. Hadir, Pak. Ya, Dewi Anggraini. Hadir, Pak. Ya, Nanda sudah dipoto Nanda? Nanda sudah. Saya, Pak, yang foto. Ya. Devita. Oke, nih sebentar ya, Pak. Ya, Hadir, Pak. Hadir. hadir. Ya, Jihan. Hai, Hadir, Jihan. Pak. Oke. Karena tadi presentasi. Oke, Putri tadi presentasi, Putri juga. Wapa juga presentasi. Oke, Lintang. Hadir, Pak. Oke, Lintang. Mufidah. Hadir, Pak. Oke, Mufidah hadir. Nola Natasha. Hadir, Pak. Wajahnya mana? Oh ya, oke Nola. Ya, kelihatan. Oke, Nur Azizah Army. Hadir, Pak. Oke, baik. Nur Azizah Army. Raihana moderator. Hadir. Resa Marcela Tiasana. Hadir, Pak. Oke, baik. Rizka dari tadi off kamera terus ini Rizka. Tapi dia nggak bilang kalau kendala sinyal atau apa juga ya, sama nggak ada kabar dia. Oke, izin dulu. Mas, apa sudah gabung Rizka? Jangan-jangan lagi di jalan, masih di jalan ya. Salsa Amelia Putri. Hadir, Pak. Ya. Siti Mutia. Hadir, Pak. Ya, Sahidah. Hadir, Pak. Jane. Hatta Adlani sudah gabung lagi belum? Halo Jane. Tetap belum gabung lagi dia. Karena gak serius dia kuliahnya itu. Kelihatan ya. Adelia Septa Kusuma. Hadir, Pak. Oke. Alustri Darmawati. Hadir, Pak. Bunga Ayu Maulida. Hadir, Pak. Oke. Khairani Budianti. Hadir, Pak. Ya, Khalifalillah ini ada nih hadir tadi ya, aktif ya, bantuin temannya ini, bagus. Maya. Hadir, Pak. Ya, Maya. Hadir, Bapak. Oke, baik ya. Mehira Filza Atmoko. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Bayu Al-Fahri. Hadir, Pak. Muhammad Bayu Al-Fahri. Oh, nggak ada juga Muhammad Bayu. Oke, Bayu Al-Fahri tidak ada. Nabila Dewi Astuti. Hadir, Pak. Oke, ya Nabila ini hadir ya. Nanda Hamidah. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Sudah share screen? Ada yang belum ke absen? Sudah, Pak. Baik, ada yang Bapak, sudah Nada. Nada udah belum, Pak? Oh, Nada. Absensi keberapa Nada? Tadi saya pakai headset, terus saya udah jawab hadir. Absensi Absen kedua, Pak. kedua? Sebentar, cek lagi. Iya. Setelah melatih. Oh, Nada Huria. Ya, oke Iya. sudah. Baik. Ya, Makasih, masih ada waktu ya. Baik, dipersingkat saja, masih ada waktu. Silakan. Oh ya, yang izin berarti 5 orang ya. 5 orang, sisanya 36 masuk nih. Oke, mudah-mudahan nanti kalau dia masuk lagi, Bapak absen lagi. Ya. Silakan di raise hand yang sudah presentasi tadi, raise hand dulu. Ya. Mudah-mudahan 1 menit bisa terselesaikan ya.